Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallim Ibrahim wa Musa alimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala malaikat kita untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabla kulli syai', kita juga titipkan doa untuk mualif kitab ini, Syekh Wahbah Al-Zuhaili, yang telah menulis kitab ini dan insyaallah memberikan manfaat dan kita mengambil istifadah dari kitab beliau, ya, yang beliau ini di kalangan para ulama Syafi'iyah di abad, ya, belakangan termasuk mu'tamadnya Syafi'iyah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita hari ini di topik yang kelima, ya, membahas tentang al-khiyarat, persoalan garansi, ya, atau khiyar. Jadi dalam jual beli, ya, dalam jual beli syariat kita ini telah memberikan yang namanya perlindungan, ya, perlindungan baik kepada si pembeli, ya, khususnya si pembeli maupun si penjual. Dan di antara perlindungan yang dimaksud atau jaminan syariat dimaksud adalah al-khiyar. Al-khiyar yaitu garansi. Garansi yang secara zahirnya memang ini adalah perlindungan kepada si pembeli. Nah, ta'rifuha yang dimaksud dengan khiyarat, ya, ini jamak daripada khiyar, jam'u khiyar. Wa huwa ismun mushtaqun min al-ikhtiyar. Jadi dia isim mushtaq, artinya isim yang diambil dari kata ikhtiyar. Ikhtara yakhtar. Ikhtara yakhtar artinya adalah memilih. Artinya memilih. Jadi garansi yang kita maksud ini adalah kesempatan, ya, kesempatan yang syariat berikan kepada si pembeli khususnya, ya, untuk dia bebas untuk melakukan pilihan, bahkan, ya, bahkan jika akad itu sudah sempurna, bahkan khiyar ini, ya, itu dimaksudkan adalah untuk akad yang sudah sempurna. Akad yang sudah sempurna, bahkan sudah terjadi al-qabdu, ya, bahkan sudah terjadi al-qabdu. Karena akad itu, ya, sebelum al-qabdu, serah terima, ya, itu, ya, akadnya sudah akad namanya, ya, sudah sah tapi belum sempurna. Wa huwa talabu khairil amrayn min imdha'il aqdi aw faskhih. Jadi yang dimaksud khiyar di situ adalah, ya, tuntutan, ya, oh, itu khairil amrayn, untuk memilih dua persoalan, apakah tetap akad itu dijalankan atau dibatalkan. Bimakna, atau makna lainnya adalah an yahtaral akid ba'da itmamil aqdi an yajriya fi sabilihi wa tanfidhu wa tunaffidhu ahkamahu al-mutarattibata alaih. Jadi seorang yang berakad, ya, itu bebas untuk memilih apakah dia, ya, dan tentunya setelah itmam al-akad, ya, setelah sempurna akad, dia bebas untuk memilih apa? Untuk tetap melaksanakan akad tersebut, ya, sesuai dengan akad tersebut, ya, dan artinya konsekuensi, artinya dia menjalankan apa yang menjadi konsekuensi daripada hukum-hukum syarat terkait akad tersebut, atau dia memilih untuk membatalkan, ya,
melakukan an yafsahu wa yubtiluhu, dia batalkan atau dia cabut akad tersebut, ya, wa yulgi i'tibarahu, jadi dia cabut, dianggap tidak melakukan akad misalnya. Litamtani ala asar mutarattibatu alaih, ya, supaya apa? Supaya konsekuensi daripada akad itu, ya, tidak bisa diteruskan, tidak bisa dijalankan. Kalau misalnya dia memilih untuk membatalkan atau melakukan fasakh, ya, terhadap akad tersebut. Nah, khiyar ini diberikan dengan jaminan syariat, oleh jaminan syariat, ya, sebenarnya secara kasat mata, ya, dalam rangka untuk melindungi, ya, melindungi kedua belah pihak. Karena kalaupun misalnya kita mengatakan, wah, berarti yang nampak yang mendapatkan manfaat adalah si siapa? Si pembeli. Ya, dan ya enggak juga. Kalau kita bicara misalnya khiyar majelis, akad terjadi di majelis misalnya. Ya, akad terjadi di majelis. Sudah sempurna, ya, saya beli, ya, saya jual, saya beli. Gitu kan? Si penjual bilang saya jual, kemudian si pembeli bilang saya beli. Sudah setelah terima di situ, tapi tiba-tiba si penjual apa si pembeli bilang, aduh, saya nggak jadi deh. Emang ada kerugian nggak bagi si penjual di situ secara material nggak ada. Ya, ini kasus majelis misalnya, biar majelisnya nggak ada kerugian, ya, tidak ada kerugian di situ. Oleh karenanya, ya, pada dasarnya, ya, kalau dikatakan ini adalah jaminan yang menguntungkan misalnya kepada konsumen atau si pembeli, ya, nggak sepenuhnya juga, ya, dan seterusnya. Nah, wal aslu fil aqdi amatan al-luzum. Jadi hukum asal akad itu secara umum adalah lazim, harus, pasti. Maksudnya wajib dijalankan hukum asalnya, ya. Nah, bima'na ayam tani'a ala kulli minal akidain, yang dimaksud dengan luzum itu artinya kedua belah pihak yang berakad itu harus menjalankan apa yang diakadkan, itu hukum asalnya. Maksudnya adalah dua orang yang berakad itu dilarang untuk, ya, membatalkan akad yang sudah mereka sepakati tadi itu dengan keinginan, ya, masing-masing mereka semata mustaqilah. Bal yajibu alaihi imda'uhu kama tammal ittifaqu alaihi. Ya, ini hukum asalnya, ya. Jadi wajib untuk dijalankan sebagaimana, ya, isi daripada akad itu, ya. Ketika akad itu sudah selesai, artinya sudah disepakati. Wa tartibul athar asyari alaih, ya, juga termasuk konsekuensi dari akad tersebut, menjalankan apa-apa yang menjadi konsekuensi syariat, ya. Jadi tanfidul iltizamat ats-tsabita ala kulli minal akidain, artinya baik pembeli ataupun penjual mereka eh, ada kewajiban-kewajiban yang ditetapkan syariat yang harus mereka jalankan. Karena ini judulnya adalah jual beli, namanya jual beli itu kan adalah tamlik, ya, penyerahan kepemilikan, ya. Maka baik si penjual ataupun pembeli, ya, berarti di situ ada namanya perpindahan kepemilikan, barang berpindah kepada si dari penjual kepada si pembeli, asaman, uang berpindah dari si pembeli kepada penjual, itu salah satu asar syariah, ya, konsekuensi daripada akad itu, ya, dan itu harus dijalankan. Nah, wal aslu fil bai' khassatan al-luzum. Demikian juga hukum asal jual beli itu secara khusus adalah keharusan luzum. Jadi li'anal qasda minhu naqlul milk, yang tadi sudah jelaskan. Karena tujuan daripada jual beli itu adalah berpindahnya kepemilikan. Ya, wa ma yatarattabu ala al-milk min haqqi tasarruf bisyai' al-mamluk. Karena yang termasuk dari konsekuensi berpindahnya kepemilikan itu adalah hak tasarruf, punya hak untuk mau diapain itu, ya, barang itu yang sudah dimiliki, ya kan. Nah, jadi ini termasuk konsekuensi kalau akad sudah sempurna, maka hak tasarruf, ya, hak tasarruf pun juga, ya, itu sudah sempurna, artinya sudah
bisa dilakukan sesuai dengan yang menjadi konsekuensi daripada akad. Nah, wadzalika far'ul luzum fil bai'. Nah, ini cabang dari bahasan yang makna daripada luzum ya yang akan terjadi menjadi konsekuensi kalau jual beli itu sudah sempurna. Nah, hikmatuha ya. Nah, kita langsung karena ini panjang ya. Nah, kalau bicara hikmah ya hikmah ini mustanbato ya sebenarnya sifatnya ya. Jadi apa hikmah adanya khiyar yang kita sebut sebagai garansi itu ya. Jadi di sini katakan walakin asyari asbat al-khiyar fil bai'i wa ghairihi rifqan bil muta'aqidain li tahqiq masalihil mukallifin ya mukallafin wa mura'ata ahwalihim faqad yakunu ahaduhum ista'jala fil aqli wa lam yatarawwa fil amr aw yuridu an yuraji'a nafsahu aw an yastashira ghairahu. Jadi kita lihat ya, di sini syariat telah menetapkan hiyar, garansi dalam jual beli dan juga dalam hal-hal yang lain. Itu sebenarnya adalah rifkon, belas kasih sebenarnya. Kepada bukan hanya kepada si penjual, bukan pembeli, tapi kepada mutaakidain, dua orang yang melakukan jual beli untuk mewujudkan maslahat, ya, sebagai seorang mukallaf ya dan juga dalam rangka untuk mengurus hal-hal kondisi mereka, keadaan mereka. Karena faktanya ya qad yakun faqad yakunu ahadum istajala fil akdi. Karena memang faktanya ada orang yang ingin terburu-buru, maksudnya ingin cepat ya melakukan akad. Dia tidak sempat untuk melakukan apa tarawak ya, memperhatikan lebih jauh apa yang dia lakukan, maksudnya yang dia ingin beli karena dia ada tuntutan cepat gitu kan ya atau misalnya au yuridu an yuraji nafsahu au an yastashira ghairahu atau dia pengen maksudnya ingin mengevaluasi lagi apa yang dia beli atau dia ingin bermusyawarah dulu dengan orang lain terhadap apa yang dia beli. Wa qad yajidu fil mabi aiban, bisa juga misalnya dalam barang itu terdapat aib sehingga kemudian ya mengurangi harga yang khusus sama. Walidzalika ya walidzalika syuri al khiyaru liyaftah al majal amama al akil yakun al aqdu jaizan. Dengan begitu makanya Allah menetapkan al-khiyar garansi ini, syariat menetapkan ini untuk memberikan jalan, kesempatan ya kepada siapa? Kepada orang yang berakad tadi supaya akad ini kemudian menjadi boleh tetap apa sifatnya itu tidak harus ya yahikulahu imdaul akdi au fasl artinya menjadikan akad itu sifatnya yang tadi harusnya adalah luzum harus ya dilaksanakan tetapi itu menjadi ghairu lazim ya artinya sifatnya jais untuk dilanjutkan atau dibatalkan sesuai dengan keinginannya misalnya salah satu pihak ya ba'da wujudi arkanil akdi wa tahaqqaqa syurutuh ya setelah tentunya ya adanya rukun-rukun akad tadi ya sudah terjadi itmam al-akad tadi ya dan juga terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi maksudnya bahwa khiyar itu intinya adalah untuk memberikan maslahat kepada dua orang yang melakukan akad ya. Yang pasti maslahatnya adalah baik si penjual ataupun si pembeli. Karena bisa jadi kita dapati di lapangan ada si penjual dia menjual barang ya, tapi ternyata dia nggak jadi jual misalnya. Itu mungkin saja gitu kan untuk satu hal ya. Tapi yang pasti kita juga sudah bahas tidak boleh si penjual itu membatalkan akad jual beli ya nggak jadi jual padahal sudah jual tadi cuma gara-gara misalnya dia ingin menaikkan harga karena ingin dijual ke orang lain karena ini kan sudah kita bahas ini itu hal yang tidak boleh dilakukan karena itu masuk dalam larangan jual beli al-manhiyu anhu walaupun laisat batila dia masuk jual beli yang dilarang walaupun tidak sampai batal ya akadnya kan gitu ya termasuk dalam termasuk la yusawim ya fi saumi akhi wala apa namanya yabi fi bai akhi tidak boleh menawar apa yang sudah tawar saudaranya termasuk menjual apa yang sudah dijual kepada saudaranya kan gitu kan menjual lagi ke orang lain atau membeli apa yang sudah dibeli saudaranya itu kan nggak boleh jadi kalau tujuannya itu ya untuk menaikkan harga barang dan seterusnya itu tidak boleh
Baik. Anwa'ul khiyarat. Jadi kalau kita kan mungkin melihat khiyar selama ini, khiyar itu kan mungkin tiga ya, khiyar majelis, khiyar AIB, khiyar syarat kan begitu ya. Tapi di sini mau dikasih apa? Kita dikasih format yang lebih luas lagi, ya. Jenis-jenis syarat garansi, ya. Jadi secara umum itu ada dua, ya. Namanya khiyaru tasyuhin, namanya eh, apa? Tasyuhin gitu ya. Disebut sebagai apa tasyahiyun, ya. Jadi kalau ini tasyahin, ya, khiyarun, ya, khiyaru tasyahin wa huwa ma yata'atahul muta'akidan bi ikhtiyarihima wa syahwatihima min ghairi tawaqqufin ala fawati amrin fil mabi, ya. Walidzalika yusama khiyar at-tasyahhi, ya, wa yashmalu khiyar majlis wa khiyar syarat wa yalhaqu bihima khiyaru ru'ya ala qaulin dhaif. Jadi khiyar tasyahhi ini kan dari kata ingin, syahwat, ya, ingin. Khiyar karena keinginan di mana dua orang yang melakukan akad itu mereka sudah terbiasa melakukan hal itu, ya. Dan memang keinginan mereka, ya, dan sudah biasa terus menerus, ya. Dan mereka tidak, maksudnya tidak tidak berhenti, eh, apa ya, maksudnya mereka gimana ya, mereka itu tidak min ghairi tawaqquf ala fawati amrin fil mabi, ya. Apa ya, lebih istilah yang tepat untuk menyebutkan apa namanya, khiyar ini, ya, intinya disebut sebagai khiyar tasyahi, apa ya, tasyahi dari kata syahwat. Syahwat itu keinginan, ya, ingin gitu kan. Nah, yang masuk jenis khiyar ini adalah khiyar majlis sama khiyar syarat, ya, karena memang pada dasarnya itu keinginan dari keduanya, ya. Wayal haku bihima hiya ru'ya ala qaulin dhaif, bahkan sebagai apa, sebagian ulama memasukkan ada yang namanya khiyar ru'ya, khiyar melihat. Jadi ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, ada khiyar melihat barang. Tapi ini bagi sebagian Syafi'iyah dilemahkan, ya. Maksudnya sebagian ada yang mengatakan itu boleh, ya. Nah, ada yang kedua itu namanya khiyar nakisah. Khiyar karena kurang, misalnya ini nanti khiyar IB, ya, karena barang dijual misalnya itu ada kekurangan, ya, adanya kekurangan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, misalnya dia beli barang tapi ternyata ada cacatnya misalnya. Nah, ini namanya nakiso. Jadi kalau tasyahun itu berbeda dengan ini, ya, ya. Eh, Kalau nakiso itu dia berkaitan dengan barang yang dijual belikan, ya, sesuatu yang maznun, ya, maznunul husul, artinya dugaan, eh, apa eh, jadi ada sesuatu yang hilang dari ekspektasi lah, intinya yang kurang dari ekspektasi saat barang itu diterima. Wasababuhu, ya, khalfun lafzi, ya, sebabnya ini sebenarnya dikatakan sebagai apa, eh, apa namanya itu, ya, khalfun lafzi, ya, uh, atau disebut dengan khiyar wasaf atau nakat. Maksudnya dia garansi karena sifat, ada sifat yang tidak sesuai misalnya, atau karena eh, adanya protes, ya. Jadi nakat itu maksudnya protes karena tidak kesesuaian. Au tagriru fi'li wa huwa hir tasriyah. Ada juga karena misalnya saat dibeli ternyata ada perubahan, ya. Ya, maaf. Maaf, adanya yang namanya semacam goror. Goror itu, ya, sesuatu sifat yang apa, ketidaktahuan dia karena jahala, ya, terhadap barang, ya, sehingga kemudian misalnya dia kena gambling dan seterusnya, ketipu karena gambarnya, ya, misalnya kalau dia bilang tidak sesuai dengan eh, gambar misalnya, ya kan, saat belinya. Nah, makanya itu disebut dengan khiyar tasriyah, ya. Dan juga ada yang disebut dengan qadha urfi wa huwa khiyar aibi, ya, khiyar aib, ya, misalnya barangnya ternyata ada cacat, ya, bahkan mungkin yang jual nggak tahu kalau memang ada cacat barang itu, ya. Kalau dia misalnya menjual barang ternyata cacat, dia tidak kasih tahu, nah ini kan berarti ada penipuan di situ,
ya itu nggak boleh. Nah, walidzalika yusama al-jami'u khiyar nakas. Dengan sebab itu maka semua tadi yang nama-namanya ada khiyar tasriya ya, karena adanya goror tadi ya, karena biasanya mungkin si penjual itu memanfaatkan ketidaktahuan si pembeli gitu kan, ataupun juga karena ada khiyar wasaf ya, sifat yang tidak sesuai dengan sifat barang itu yang di, di, dijual ya, ataupun karena uh, mazmunu al-husul tadi yang sudah kita sebutkan. Intinya semua itu disebut sebagai khiyar nakes, khiyar garansi karena nakes adanya kekurangan ya, makanya situ termasuk khiyar aib ya, wayal hakubi khiyar luas, ada khiyar tasriyah, dan termasuk talaki rukban. Apa talaki rukban? Ini sudah kita bahas. Talaki rukban itu kan kasusnya ketika misalnya ada penjual dari kampung ya ingin jual ke kota, sebelum sampai di kota ya, kemudian sama si pedagang dari kota, sejatinya mereka itu ya, mereka itu datang kepada si pedagang itu apa, penjual yang dari kampung itu yang tidak tahu harga atau dari luar kota, belum sampai ke pasar, mereka bilang barangnya ini sudah rusak atau ini sudah tidak sesuai dengan harga di pasar katanya, dan seterusnya lah. Nah, ternyata misalnya mereka ketipu. Sesampai di pasar setelah dijual sama mereka, wah ternyata kita malah ditipu, barangnya ini bagus misalnya, atau memang harganya masih tinggi gitu. Nah, di situ dia punya khiar namanya khiar ya termasuk talaki rukban namanya gitu kan. Sehingga dalam hadis itu dia diberikan kesempatan apakah tetap ridho dengan jual beli yang sudah dilakukan tadi atau dia mau protes bisa dikembalikan kan begitu. Nah, jadi wahyar anak tadi ala qaulin wa nahwi dzalik. Ya, maksudnya ada khiyar naqdin namanya. Naqdi itu ya kalau kita dalam balaghah itu namanya naqd itu kayak protes gitu ya, pembatalan. Baik satu akwal, satu qaul mengatakan begitu. Nah, intinya dari bermacam-macam penjelasan tadi dibentuk apa? Secara umum dibagi dua tadi, tetapi ini sebenarnya yang ingin dibahas itu cuma tiga aja sih sebenarnya ya, dan ini yang paling paling roisiyah disebut sebagai al-khiyarat ar-roisiyah, paling umum dan paling penting ada tiga ya, yaitu wahyar khiyar majlis, wahyar syarat, wahyar al-aibi. Jadi khiyar majlis, khiyar syarat, sama khiyar al-aibi ya, wa nadrusu kullan minhuma fi madlab ya, wa nufarridul matlab ar-rabi an lisail khiyarat. Jadi insyaallah kita akan pelajari ya, ini pengantar aja sih sebenarnya ya, penjelasan umumnya dulu baru dirinci. Jadi kita akan pelajari setiap ya dari tiga macam tadi khiyar itu dalam subbabnya, dan kita akan sisahkan nanti, sendirikan bahasannya untuk matlab yang rabi itu membahas khiyarat yang lain. Baik, al-matlabul awal khiyarul majlis. Ya, khiyar majlis, ta'rifnya apa? Definisinya. Jadi wal muradu bihi annahu yahaqqu li kullin minal muta'aqidain al khiyar baina fasqil aqdi war ruju' fihi ba'da tamami inqadihi sahihan aw baina imda'ihi madama fil majlis alladhi hasala fihi al aqdu aw yatakhayara. Jadi yang dimaksud dengan khiyar majlis itu adalah ya, dibenarkan untuk setiap orang yang melakukan akad, mereka punya pilihan. Jadi bukan hanya si penjual, apa bukan hanya si pembeli, tapi si penjual juga bebas untuk membatalkan ya. Jadi bainal faskil akdi warruju' fihi. Ya, jadi mereka diberikan pilihan, khiyar, kesempatan antara membatalkan akad itu dan merujuk lagi kembali, melihat lagi ya. Akad itu mungkin ada yang perlu, yang kurang, yang perlu diperbaiki. Padahal itu sudah sempurna ya. Ba'da tamami inqadihi sahihan wa baina imda'ihi. Jadi mereka diberikan pilihan untuk membatalkan, untuk dilihat kembali gitu kan, review lagi ya, mungkin ada yang merasa kurang-kurang seluruhnya ya, atau lanjutkan aja ya eh, akadnya dan seterusnya ya, tentunya
mereview itu yang dimaksud khiyar di situ adalah setelah sempurnanya akad itu dilakukan gitu. Madama tetapi salah satu syaratnya adalah selama keduanya itu masih berada di majelis ya yang memang akad itu terjadi di situ ya. Jadi mereka berdua itu au yatakhayara. Mereka berdua itu diberikan pilihan untuk memilih. Ya intinya masing-masing bisa ya. Fulan misalnya kalau dia memilih untuk eh, apa akadnya dibatalkan berarti terjadi. Misalnya si pembeli atau si penjual yang mengatakan ya saya difasakh aja, dibatalkan. Ya jadi. Karena yang namanya jual beli itu ya illa tijaratan antaradin minkuma. Jadi tijaro jual beli itu kan harus ridho keduanya. Kalau salah satu tidak ridho, maka tidak bisa dilakukan jual beli. Oleh karenanya, ya kalau salah satu misalnya membatalkan dan ini dibolehkan gitu kan, ya maka itu tidak terjadi gitu. Ya, dan sekarang kan banyak sekali ya pelanggaran-pelanggaran orang yang melakukan akad jual beli atau transaksi yang misalnya ketika mengatakan bahwa ini barangnya kalau sudah dibeli nggak bisa dikembalikan ya. Nah, artinya sikap yang seperti itu, walaupun ada penjelasan di awal seperti itu, sebenarnya tidak boleh dilakukan karena syariat sudah memberikan jaminan yang artinya orang yang masih dalam majelis, ya mereka punya namanya khiyar majelis, bebas untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad tersebut. Jadi kalau misalnya ada orang bikin aturan atau umumnya misalnya si penjual bikin aturan ini nggak bisa dibatalkan ya berarti itu sama aja eh, ya melanggar syariat tentang tadi di mana Allah memberikan jaminan bahwa boleh melanjutkan atau boleh membatalkan kan begitu. Harusnya itu sebagai syariat yang juga harus dipatuhi oleh orang-orang yang berakad. Jadi nggak boleh bikin aturan gitu maksudnya ketentuan seperti ini. Jadi wal aslu fihi ma rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa aw yaqulu ahaduhuma lil akhar ihdab. Jadi hukum asal daripada daripada khiyar majelis itu sebagaimana riwayat dari Ibnu Umar ya radhiyallahu anhuma Abdullah ibnu Umar ya Abdullah ibnu Umar dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda al bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Jadi orang yang al bayyi'an maksudnya si penjual pembeli al bai wal mushtari mereka itu punya khiyar, mereka diberikan khiyar garansi ya diberikan kesempatan ya untuk apa ya tadi untuk melakukan memilih melanjutkan imdaul akdi atau rujuk anil akdi atau eh, apa namanya itu ya fasul akdi ya melanjutkan akad atau membatalkan akad malam yatafarraqa ini syaratnya selama mereka tidak meninggalkan majelis. Nah, termasuk juga kalau kita berbicara majelis, majelis itu ya kalau dia yang majelisnya offline ya berarti misalnya sini kita berakad jual beli berarti ini majelisnya. Ya misalnya di toko, di pasar, ya di tempat dia jualan itu majelisnya. Nah, kalau bentuk jual beli yang modern seperti saat ini yang maksudnya terus berkembang ya model-modelnya ya wasail haya ya dan itu kita tidak nafikan hari ini masya Allah ya perkembangan luar biasa ada online maka majelis akadnya itu ya saat misalnya kita teleponan atau kita kontak ya kalau dia pakai aplikasi selama dengan aplikasi itu selama tidak keluar dari aplikasi itu masih dianggap sebagai majelis seperti itu. Kalau kita teleponan berarti ya selama tidak mematikan handphone itu dianggap sebagai masih di majelis. Nah,
Jadi malam yatafarraqa. Au yaqulu ahaduhuma lil akhar. Atau misalnya seseorang dari keduanya itu mengatakan, misalnya pembeli atau si penjual mengatakan, ya, tak pilihlah gitu. Ya. Nah, ini hadis ya yang menjadi asal atau dasar pensyariatan daripada khiyar majelis. Dan juga Hakim bin Hizam ya juga meriwayatkan ya, jadi warawa Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah SAW, al bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in saddaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in kadzdzaba wa katama muhiqqat barakatu bay'ihima. Ya, ini ada targhib wa tarhib ya juga di sini, di mana Hakim bin Hizam ini berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, dua orang yang melakukan akad jual beli, penjual pembeli itu mereka punya khiyar, ya, selama mereka belum berpisah dari majelis akad. Kalau misalnya keduanya jujur dan benar-benar terbuka, ya, memberikan penjelasan bayinah, ya, menjelaskan barangnya si penjual misalnya, ya, maka insya Allah tidak, ya, kalau tidak ada gambling di situ dan seterusnya, maka insya Allah berkah jual belinya itu bagi keduanya. Tetapi kalau misalnya keduanya bohong atau salah satunya bohong, nah, apalagi kalau sama-sama bohong di situ, ada yang disembunyikan, misalnya barangnya cacat, ya, atau misalnya uang yang dipakai belinya ternyata palsu gitu kan, kayak produknya Makassar itu, Uin Makassar. Atau yang lain-lain gitu kan. Nah, itu muhiqat barakatu bai'ihima. Maka ya, keberkahannya itu hilang jual beli itu. Ya, hilang keberkahan itu bisa jadi permusuhan, ya, atau tidak ridho salah seorang. Dia kemudian doakan dengan yang keburukan. Ya, nggak berkah itu jual belinya. Dan ini bisa terjadi, bisa jadi orang penjualnya jadi sakit-sakitan, pembelinya sakit-sakitan, atau rugi walaupun dikira jualannya keuntung tapi kok rugi, ya, maksudnya banyak jualan tapi kosong dompet gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, waya sebutu khiyarul majlisil bai'i al mutlaq wa fi anwa'il bai'i. Jadi dalam majlis, apa, maaf, dalam jual beli mutlak yang pernah kita bahas, jual beli mutlak namanya al bai'ul mutlak, ya, dan juga dalam seluruh ragam jual beli, ya, itu khiyar majelis itu bisa berlaku, ya, seluruh macam jual beli termasuk as-saraf, ya. Saraf itu dalam kasus apa, jual beli. Kalau saraf itu apa, kalau bai al mutlak itu yang kita sebut sebagai jual beli barang sama uang. Saraf itu jual beli uang dengan uang, ya, dan termasuk juga eh, yang berikut itu baik, apa namanya, muqayadah, ya, misalnya barang dengan barang atau disebut dengan barter. Itu bisa berlaku, apalagi kan kalau misalnya bayi sorok yang itu termasuk jenis daripada al-amwal ar-ribawiyah, ya, sorok itu kan sudah pasti al-amwal ar-ribawiyah karena uang dengan uang, ya, maka bahkan syarat eh, khiyar majelis itu orang benar-benar, ya, maksudnya eh, orang, salah satu syarat daripada jual beli al amal aribawiyah itu adalah harus yadan biyadin, harus cash, ya, tidak boleh salah satunya, apalagi keduanya tidak menyerahkan barang yang dipertukarkan, maksudnya tidak menyerahkan uang yang dipertukarkan. Itu bisa jadi riba nasi'ah seperti itu. Artinya kalau mereka itu melakukan transaksi di satu majelis, mereka punya khiyar, boleh bagi mereka, misalnya tadinya sudah ditukarkan nggak jadi dibatalin misalnya gitu kan, boleh, sangat boleh, kan begitu. Artinya untuk seluruh jenis jual beli itu bisa berlaku yang namanya khiyar, ya. Jadi makanan tukar dengan makanan, ya, termasuk bayi tauliyah itu jual beli rugi, dimasuk dalam kategori baiul amanah. Ya, baiul amanah itu adalah jual beli dengan menyebutkan modal saya sekian, tetapi dia menjualnya itu dengan harga rugi. Itu namanya bayi tauliyah. Juga ada juga namanya bayi tasyrik. Tasyrik itu ya masuk kategori kayak misalnya bayi syubhah. Syubhah, dua orang yang pengen beli satu barang karena kalau dia sendiri kayaknya kurang mampu, yuk kita berdua ya beli, nah, patungan beli rumah.
tasyrik namanya itu ya. Ada bai salam ya. Bai salam ya, ini sudah umum lah gitu kan. eh Baik di mana orang menyerahkan uang ya lebih dahulu, barang nanti belakangan diserahkan. Lalu kemudian ada sulhul muawadah ya. Ya, sulhu al muawadah ini ya. Jadi maksudnya perjanjian namanya untuk eh, tukar muawadah ya, ganti rugi muawadah ya, atau takwid, melakukan takwid terhadap ya ada perjanjian kita sulhu. Akhirnya ada barang yang cacat harus direturn dan seterusnya. Ya, termasuk wa qismatur raddi wa ta'dil wa bai'u ma litifli min nafsi wa aksuhu fil asah. Jadi intinya semua jenis-jenis ya kayak seperti ini ya, jenis yang boleh khiyar di situ ya. Nah, wala yasbutu khiyar majlis bisa iril uqud allazima wa ghairul lazima kal hiwala ya, atau wal al hawala. Eh, jadi akad-akad yang lazima seperti dan apa tuh, wala yasbutu khiyar majlis bisa iril uqud allazima wa ghairul lazima kal hawala atau hiwala wal ijara wal musaqat wal musabaqah wal nikah was sadaq. Jadi memang khiyar majlis itu tidak berlaku ya untuk beberapa akad-akad yang lazima dan gairu lazima ya, seperti ijara, musaqat, musabaqah, nikah. Ini nanti akan kita pelajari ini ya. Ya, sodak, ya hulu, ya hulu, ya atau hibah, satu sawab, ya, dan juga akad-akad seperti korot, ya syirka, wakala, ya dan seterusnya itu tidak berlaku khiyar majelis ya, termasuk juga misalnya darahan dalam hal pergadaian. Nah, wala yasbutu khiyar majelis fil ibra wan nikah wal hibah biasa. Nanti ini akan kita rinci insyaallah ya. Cuma ini memang disebutkan bahwa tidak berlaku khiyar di situ. Nah, khiyar majelis benar-benar muqarrar fi syar, ya, artinya telah ditetapkan oleh syariat. Kalau tabaya al mutaakidan bi syarti nafil khiyar majlis fal bai'u batil. Nah, jadi misalnya kalau dua orang nih, dua orang apa uh, berakad, lalu mereka mengatakan yaudah kita berakad, kita nggak ada khiyar-khiyar lain nih, khiyar majlis nggak berlaku nih, maka batil, batil itu akadnya, itu fasad akarnya, nggak bisa. Bukan hanya haram tapi ak- akarnya batil. Termasuk kalau misalnya tadi sudah kita sebutkan, ketika salah seorang atau misalnya katakanlah penjual, karena mungkin dia merasa dirugikan hingga dia mengatakan ini kalau sudah dibeli ya kan sudah nggak bisa dibatalkan ya. Nah, itu batil juga itu. Bahkan kalau mereka saling ridho pun untuk membatalkan itu juga batal. Kalau dua dua mereka ridho ini melakukan akad ini, tapi mereka bilang ya kita menafikan tuh majelis misalnya, batal ya. Ada juga yang mengatakan dalam ya, ini ada khilaf sedikit ya, Ahmad Syafi'i ada mengatakan sahih tapi terlarang gitu ya. Wal khiyar sabit, artinya tetap walaupun dia menafikan itu, tetap khiyarnya harus masih berlaku. Jadi kalau di bawah mahkamah tetap berlaku gitu. Walaupun kan mereka sepakat, contoh ya, al muslimuna ala syurutihim. Muslim itu kan wajib menjalankan syaratnya, tapi ini termasuk syarat yang batil. Ya, kalau ada mensyaratkan menafikan khiyar majelis, itu termasuk syarat yang batil yang tidak boleh dijalankan. Nah, waya butulu asyartu fakat. Sehingga kemudian eh, para ulama mengatakan kalau misalnya mereka mensyaratkan itu syaratnya yang batil, tetapi jual belinya tetap sah. Berarti perbuatannya itu dianggap perbuatan haram. Ya, jadi di situ ada dua versi para ulama Syafi'iyah, yang sebagian mereka mengatakan bahwa dia termasuk kategori al-bai'u al-manhiyu anhu ya, laisat batila, dan yaitu jual beli yang dilarang tapi tidak batil. Tapi ada yang mengatakan dia termasuk al-bai' ya, al-batil ya, jual belinya yang atau al apa al-fasid ya, jual beli yang memang benar-benar batil akadnya ya, jadi batal, tidak bisa dilanjutkan. Nah, kapan intiha, berakhir khiyar majelis itu? Yantahi khiyar majelis wa yanqati'u bihadi amran. Jadi
khiyar majelis itu akan selesai dan akan terputus dengan salah satu sebab berikut at-takhayur, ya. Itu adalah takhayur. Takhayur itu kalau di situ apa? Di dibantu. Ya. Pilihan sebenarnya, pilihan. Ya, saling ini takhayur, saling memilih, saling ya memilih untuk melakukan itu, ya. Nah, jadi yang dimaksud takhayur itu adalah wahwa ilzamul aqdi qabla taqabud. Jadi mereka itu meng apa namanya me, ya mengilzam, ya ilzam itu mengharuskan akad, artinya akad itu berlaku sebelum terjadi taqabud, ya serah terima. Wadzalika bi'an, contohnya misalnya adalah bi'an yahtara ahaduhuma au kilahuma luzumal aqdi wa isqat al-khiyar. Misalnya, ya, salah seorang dari keduanya atau keduanya, ya, memilih untuk, ya, untuk tetap mewajibkan melakukan tetap melakukan akad dan menjatuhkan al-khiyar, maksudnya mengeliminasi yang namanya khiyar, ya. Jadi wayati mutakhayur aidan bi an yakula takhayyarna, atau misalnya takhayur itu sempurna ketika misalnya keduanya mengatakan takhayyarna, kami telah melakukan khiyar, padahal, ya, padahal, oh, artinya mereka melazimkan akad padahal belum takobut, ya, belum takobut serah terima. Au ihtarna imdo al akdi au amdoinah, atau mereka mengatakan ya kami memilih untuk tetap melanjut, atau ya mereka mengatakan amdoinah, ya kami telah melanjutkannya, atau ajasna, ini lafaz-lafaz yang berbeda, atau mereka mengatakan alzamnah. Walau ihtar ahaduhuma luzuman saqata haqquhu min hiyar majelis. Jadi kalau misalnya mereka sudah mengatakan kami sudah, ya, sudah apa namanya, sudah melakukan hiar nih, ya, hiar, ya, jadi eh, ya melakukan, salah seorang melakukan, katanya kami sudah bulat nih akadnya, ya, sudah jual belinya gitu kan. Saqata haqquhu min hiyar majlis wa baqiya haqqul akid al ahad. Ketika seseorang itu mengatakan saya sudah, ya, saya sudah memilih ini gitu kan, dia sudah pasti ini dan sudah mewajibkan, mengharuskan akad itu tetap lanjut, maka sakoto hakkuh min hiyar majelis, maka jatuh hak dia dari hiyar majelis itu, garansi itu. Tetapi bagi yang lain masih ada yang tidak, belum melakukan lazim al akad, ya. Walau qala ahaduma li sahibihi ikhtartu, ya, in qata akhir al qain. Jadi kalau misalnya salah seorang itu mengatakan saya telah memilih ini, sudah lazim dengan ini gitu kan, maka bagi dia itu sudah selesai bagi dia yang berkata itu. Walau lam yaftar sahibah, walaupun, ya, si misalnya si si penjual atau si pembelinya yang itu belum melakukan mengatakan bahwa saya melakukan khiyar ini, ya, atau mengatakan ya itu kamu sudah memilih itu misalnya, ya, karena dianggap bahwa litadammanahu ar-ridho bil luzum. Jadi karena yang namanya ridho itu, ya, ridho itu bisa dianggap kalau sudah luzum al-akti tadi, ya, karena memang, ya, dalam hadis dikatakan au yaqula ahaduma lil akhar ihtar, ketika salah seorang itu mengatakan kepada yang lain ihtar, ya, maka itu berarti sudah luzum, artinya dia sudah ridho. Berarti yang, ya, yang belum mengatakan eh, apa namanya, ya, saya lazam tuh misalnya alzamna atau alzamtuhu misalnya, belum mengatakan itu, berarti ya dia masih punya hak gitu terhadap dia majelis. Intinya baik penjual ataupun pembeli, keduanya itu punya hakku namanya, eh, hak
hakul khiyar, ya, hakul khiyar fil majelis. Keduanya itu punya itu, ya, punya hak al khiyar. Nah, ini yang pertama, takhayur. Jadi punya hak untuk memilih. Walau taqabada al-iwadain fil majlis. Bagaimana kalau misalnya keduanya sudah melakukan apa? Pertukaran tadi, maksudnya dia sudah bayar, ini sudah barangnya sudah diterima gitu. Summa tabaya al-iwadain bai'an thaniyan, ya. Soha al-bai' athani al-madhhab wa huwa ridha bil luzumil awal. Lalu kemudian ya keduanya ya melakukan jual beli dengan eh, jual beli yang kedua, maka jual beli yang kedua ini sahih menurut mazhab wa ridha biluzumil awal, ya, artinya eh, dia ridho dengan apa, dengan akad yang pertama, ya, luzum al awal tadi, maksudnya dengan harga yang dia ini yang pertama, ya. Coba antum cek di situ dulu di buku antum, coba. Belum ketemu ya? Hmm? Walau taqabadu al-iwadain fil majlis. Jadi kalau misalnya takhayur, coba yang takhayur. Biar majelis terakhir dengan salah satu dari dua perkara berikut. Satu, takhayur, Ya. saling memberi kesempatan untuk memilih. Kedua, berpisah secara fisik. Ya, tafarruq al-abdan bil abdan itu. Takhayur adalah menetapkan akad sebelum terjadi serah terima, yakni salah satu pelaku akad atau kedua-duanya memilih ditetapkannya akad dan digugurkannya khiyar. Tindakan takhayur juga dilaksanakan dengan perkataan kedua pelaku akad. Betul. Kita telah saling memberikan kesempatan untuk memilih, atau kita telah memilih melanjutkan akad, atau kita telah meneruskan akad, atau kita telah melakukan akad, atau kita telah menetapkan akad. Terus apabila salah seorang pelaku akad memilih ditetapkannya akad, haknya akan khiyar, majelis telah gugur, tetapi hak pelaku akad yang lain tetap berlaku. Khiyarnya. Terus jika salah seorang pelaku akad berkata kepada pelaku akad yang lain, aku telah memilih khiyarnya, telah terputus meskipun pelaku akad yang lainnya belum memilih, karena perkataan tersebut mengandung sikap Oke. Terus ridho ya. Baik, ya, kalau salah seorang mengatakan seperti itu berarti menetapkan akad berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, atau salah seorang dari keduanya berkata kepada yang lain, pilihlah. Jika kedua belah pihak telah menerima kedua objek akad atau barang dan harga di majelis akad, kemudian keduanya memperjualbelikan objek akad tersebut dalam jual beli kedua. Jual beli kedua sah menurut mazhab Syafi'i. Baik, syukran. Ya, itu ya penjelasan yang pertama, intinya saling memberikan pilihan, ya, kesempatan. Jadi kalau salah seorang sudah memutuskan itu dan disetujui ya pihak yang lain, itu tandanya sudah ridho, ya. Artinya sudah sudah jatuh yang namanya khiyar majelisnya gitu. Nah, itu kalau berupa perkataan, ya. Tapi kalau misalnya tidak ada perkataan seperti tadi, ya, memberikan kesempatan untuk memilih itu, maka ada yang kedua yang menyebabkan khiyar majelis itu berakhir, yaitu adalah berpisahnya eh, secara badah. Maksudnya penjual ataupun pembeli itu mereka meninggalkan majelis, ya. Dan ini yang umum yang kita pahami, ya, bahwa khiyar majelis itu ya berakhir dengan salah satu atau keduanya meninggalkan majelis akad. Jadi wadzalika bi an yatafarraqa al-muta'aqidan bi abdanihima an majlisil akad. Ya, maksudnya itu adalah ketika dua orang yang berakad itu ya berpisah satu lainnya dari majelis akad. Nah, wa huwa ma fassarahu Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya, rawil hadis as-sabiq. Nah, ini juga berdasarkan apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Umar, ya,
ya terhadap rawil hadis yang sebelumnya. Jadi idza bata'a syai'an faraka sahibahu. Jadi kalau membeli, jika seseorang membeli sesuatu, dia faraka sahibahu, dia meninggalkan penjual itu ya, atau sahibahnya itu. Maksudnya ya salah seorang meninggalkan yang lainnya. Wa fi riwayat qama wa masyahani hatan tsumma raja'a, ya. Dalam riwayat Tirmizi juga Nafi berkata, "Fakana Ibnu Umar idza bata'a bai'an wa huwa qa'idun qama la yajibu lahul bai'." Jadi sebenarnya ini apa? Ya ini penjelasan ya terhadap hadis yang sebelumnya. Misalnya perkataannya Nafi bahwa Ibnu Umar itu kalau dia membeli sesuatu dengan satu apa? Pembelian, ya, wahwa qaid, dia duduk dan berdiri, maka itu sudah dia sudah melazimkan jual beli gitu. Nah, walau tola maksul muta'akidain, ini penjelasannya istihad ya. Jadi kalau misalnya muta'akidain fil majlis itu dia lama dua-duanya di situ dia meninggalkan majelis, ya, au qama'an, atau mereka kemudian berdiri bersama berjalan bersama, ya, eh, maka munazilun da mahyaruhuma walau zadatil muddata an salati ayam. Dia katakan kalau berdiri bersama, berjalan bersama, ya, dan ya intinya saat itu mereka itu masih khiyar. Jadi selama masih, misalnya tunggu, majelisnya di sini, mereka berdiri bersama ke musola, keluar, ya, sholat bersama, entah kemana, mau sampai 3 hari pun tetap akhirnya masih berlaku bagi mereka, ya, karena dianggap belum berpisah dari majelis. Hatta lau a'rada amma yata'allaqu bil bai' wa tahadatsa fi ghairihi. Ya, ini pendapat ya, pendapat aja sih. Hatta lau a'rada, bahkan hingga kalau keduanya itu, ya, eh maksudnya memalingkan, tuh, a'rada itu kan sebenarnya berpaling ya. Amma yata'allaqu bil bai' wa tahadatsa fi ghairihi, maksudnya berpaling dengan ucapan yang lain, tapi dianggap mereka itu masih dalam khiyar. Walaupun ini kan ini pendapat ya. Karena eh, dalam hal akad, nih, kalau misalnya tidak tidak mualat antara ijab dan qabul, atau misalnya mualat itu maksudnya tidak ada jeda yang panjang, ya. Misalnya dia berbicara dengan pembicaraan yang lain termasuk, maka itu masih berlaku ijab yang pertama, ijab qabul yang pertama itu. Tapi kalau misalnya mereka eh, apa melakukan ijab ijab tetapi kabulnya lama, tapi kalau ini kan kasusnya sudah ijab kabul ya, jadi kalau makanya ini masih bisa gitu. Tapi kalau kasus yang pernah kita bahas, ijab sudah diucapkan tapi dia kabulnya lama, jodanya lama, bahkan berbicara dengan pembicaraan yang lain, maka itu belum dianggap berakad seperti itu. Jadi harus berakad lagi. Tapi kalau kasus hiyar ini kan sebenarnya sudah sempurna tuh akadnya, ya, sudah ijab kemudian sudah kabul, sehingga kemudian, ya, kalau mereka itu masih bersama, belum meninggalkan majelis, berdiri bersama, keluar dari bahkan dari majelis akad itu bersama dan seterusnya, bagi Nafi atau bagi Syekh Wahbah Zuhaili itu dikatakan mereka masih punya hak untuk melakukan hiyar gitu. Walaupun mereka itu berbicara dengan pembicaraan yang lain. Ya, jadi wal ibratu fit tafarruq walil urf. Jadi ibrohnya patokannya itu ya perpisah mereka secara badan satu sama lain, dan juga secara urf katanya. Fama ya udduhun nasu tafarruqan yalzamu bil aqdu. Bahkan secara urf itu artinya gini. Kalau misalnya di kita nih di Indonesia, oh ini sudah secara urfnya ini dianggap sudah tafarruq, sudah dianggap berpisah, ya udah, eh, ya, maka urf itu bagi ini Syekh Wahbah Zuhairi itu dia katakan itu sudah dapat dianggap melakukan tafaruq, berpisah dari majelis.
Lalu kalau misalnya urfnya mengatakan belum, katanya belum. Nah, tetapi ini pendapat ya saya katakan karena urf ya itu tidak muktabar secara syar'i ya. Karena urf yang muktabar secara syar'i itu dia hanya yang sifatnya angka. Kayak misalnya kilo, ya kilo-kiloan gitu. Kayak misalnya kita bilang yang kayak kasusnya timbangan. Nah, itu yang muktabar. Makanya kata Nabi SAW, al-kail, kail apa? Al-kail, kail ahli Makkah, wal wazan wazan ahli Madinah. Atau kebalik ya. Jadi kailnya ahli Makkah, timbangan kail gitu kan. Kalau wazan timbangannya ahli Madinah misalnya. Jadi menggunakan itu. Artinya di sini syar'i secara syariat ya menganggap bahwa urf dalam bentuk ya seperti itu berlaku. Jadi urf itu kebiasaan ya. Ya contoh begini maksud saya gini. Kalau kasus ini kita tarik dalam kasus contoh safar ya. Safar itu kalau misalnya orang Bintaro bilang safar itu 10 kilo, safar, safar itu berarti. Kalau orang Bekasi bilang gitu kan, oh Adit. Iya, misalnya, kalau orang Bekasi bilang, ya 50 kilo, ya walaupun muter-muter itu juga safar gitu kan, ya jadi tuh kalau jadi artinya subjektif gitu loh. Suka-suka manusia jadinya kan gitu kan, suka-suka orang. Nah, itu makanya kenapa urf itu tidak dipakai dalam hal apa namanya sebagai apalagi ilat syar'i, alasan hukum gitu kan. Karena berbahaya, ya. Sehingga Imam Syafi'i ketika menetapkan 83 kilometer gitu kan untuk menjadi patokan dalam hal batasan sebagai disebut sebagai musafir, safar itu apabila jarak segitu. Itu karena beliau melihat secara hadis perbuatannya Nabi. Jadi konsistensinya Nabi itu ketika safar di angka segitu, selalu pasti Nabi itu akan kodok, akan jama ataupun qasar. Sementara di angka safar dia itu melakukan perjalanan di bawah angka itu dia benar-benar tidak pernah menjama ataupun mengqasar. Dan konsistensi inilah sebenarnya yang menjadi patokan daripada eh, Imam Syafi'i sehingga menetapkan bahwa yang namanya safar itu kalau perjalanan sepanjang itu jarak 83. Nah, ini kan jauh dong. nah ada juga tuh 83. Iya, Juga kalau mau boleh. Juga pulang. oh iya itu. Ya, gitu. Enggak. Enggak bisa, enggak bisa. Itu jangan Enggak bisa. Ya tetap nggak bisa karena jauh 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 tuh udah sore ini yang bahaya itu ya. Ya. payet ke Indomaret di Jakarta kosor. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Oh, nah, wa tafarruq yakunu bil abdan. Jadi maaf. Wal ibratu tafarruq bil urf. Ya, li'anna kulla ma laysa lahu haddun syar'an yarji'u fihi ila al-urf. Dan memang di sini ya sering kali ya orang salah memahami penjelasan seperti ini. Memang ada sebagian fuqaha yang mengatakan kalau misalnya segala sesuatu itu tidak ditetapkan secara syariat, ya, secara syariat ditetapkan misalnya batasannya, maka katanya mengacu kepada urf, ya. Tetapi kalau ini terlalu bias nih, kalau ini di keran ini dibuka gitu kan, karena eh, bisa jadi nih ada orang melihat oh ini tidak ditetapkan syariat, padahal ada contoh itu hebatnya Imam Syafi'i itu ya saudara ya. Ketika dia menetapkan batas safar itu jaraknya adalah 83 kilo, mungkin orang bilang mana nasnya, mana hadisnya kan begitu, ya kan? Memang secara letterlet tidak tertulis tuh 83. Iya, Iya, tapi ya Imam Syafi'i melihat dia ukur tuh jarak.
konsistensi dari hadis-hadis fiilnya Nabi, perbuatannya Nabi. Bahwa ternyata Nabi itu dengan konsistensi di jarak 83 itu selalu jamak kok qausul matar di bawah itu tidak pernah. Maka ini sebenarnya adalah dalilnya apa? Berarti dalilnya adalah perbuatan Nabi sebenarnya. Gitu itu dah dalilnya. Jadi eh yang disebut dengan sesuatu yang tidak ada batasan secara syar'inya tidak ditetapkan itu kembali ke ya itu umumnya itu dalam kasus-kasus yang timbangan-timbangan biasanya gitu ya kasus-kasus timbangan karena sekarang orang dikit-dikit itu bahaya juga itu ya karena masih salah memahami penjelasan para fuqaha yang seperti ini ya bahkan sebagian mengatakan al-ada muhakkamah adat termasuk urf itu adalah hukum yang bisa dipakai sebagai standar dalam beramal. Nah, itu bahaya juga itu. Ya kan? Karena kalau keran ini dibuka itu bahaya. Nah, jadi wa tafarruq yakunu bil abdan bihaitsu idza kallamahu 'alal 'adah lam yasma' kalamahu wa illam yatafarraqa walakin ja'ala bainahuma hajiz ya min satrin aw ghairihi lam yaskut al khiyar li anna dzalika la yusamma tafarruqan. Nah, baik. Nah, di sini dikatakan gini, tafarruq ya secara badan itu orang berpisah nih, secara badan. Itu di sini kalau penjelasan Syekh Wahbah Zuhaili ya secara adat itu kalau seseorang berbicara kepada orang lain, dia nggak dengar pembicaraan kita. Nah, kalau selama dia tidak mendengar pembicaraan kita, ya itu dianggap telah tafarruq namanya. Gitu. Jadi di majelis sudah ke toilet misalnya keluar dari pasarnya atau tokonya, kalau sudah dari keluar toko itu sudah jelas pasti. Tapi kalau misalnya gimana kalau orang suka belet ini toko dia punya toilet orang bicara nggak dengar gitu kan? Apakah itu juga termasuk? Nah itu sangat subjektif lah ya kalau yang namanya adat. Tapi gitulah. Nah, wa ilam yatafarraqa walakin ja'ala bainahuma hajiz. Bagaimana kalau misalnya contoh nih, sudah berpisah, meninggalkan tempat dagangannya katanya. Tapi kalau misalnya ya ini tokonya, kalau macam di toko-toko itu kan banyak ya, ada toko ini satu bangunan kan gitu ya. Dia sudah meninggalkan toko itu, tapi ada di sampingnya. Ya sudah dipisahin sama dinding katakanlah. Tapi kalau berbicara itu masih dia dengar atau mungkin masih dia nyahutin gitu ya. Ya, katanya masih belum jatuh khiarnya. Nah, itu subjektivitas itu kan akhirnya kalau itu terjadi ya. Sehingga kalau saya sih lebih memilih bahwa oh benar-benar batasan orang tafarruk secara fisik itu adalah benar-benar mau didengar, mau tidak sudah meninggalkan tokonya, udah itu namanya tafarruk. Itu. Meninggalkan aja toko itu. Mau kita bicara jauh masih didengar sama dia itu mungkin saja kan ini subjektivitas itu kan dia bisa jadi sudah ke toko sebelah kan tapi intinya dia sudah meninggalkan toko ini ya berarti sudah berada di luar area itu namanya tafarruq itu sudah tafarruq gitu jadi kira-kira seperti itu yang disebut dengan tafarruq ya nah wa yasul tafarruq bi an yufariqu ahaduma ini penjelasan tentang macam-macam lah kalau misalnya itu dianggap tafarruq gitu ya tafarruq itu bisa terjadi atau berpisah itu bisa terjadi misalnya salah seorang meninggalkan yang lainnya di majelis ya walau karena nasihan walaupun dia lupa atau karena tidak tahu atau misalnya ya sampai istamar al akhir fi atau misalnya tetap walaupun salah seorang di situ ada tetap di situ ya jadi karena li anna tafarruq la yataba'ad bi khilafit takhayur karena memang itu tidak bisa dibagi-bagi ya beda dengan takhayur ya kalau takhayur memberikan pilihan kesempatan memilih kepada orang lain katanya masih bisa dibagi baik ini menurut saya penjelasannya lebih anu ya istihadi lah kalau kita katakan seperti itu ya tentang ini. Jadi tidak perlu terlalu dalam gitu ya. Bagaimana kemudian, nah, bagaimana kalau terjadi khilaf nih, ya perselisihan di antara dua orang yang berakad tadi, fatanaza'a fit tafarruq.
mereka itu cekcok lah gitu kan dengan tafarruq. Yang ini bilang kita sudah berpisah, yang itu belum. Gitu kan. Ya, repot juga ini. Yang ini bilang ini sudah meninggalkan toko gitu kan. Ah, kayak gitu kan. Sementara yang lain bilang belum gitu kan. Jadi faqala ahaduhuma, ya, salah seorang mengatakan tafarraqna wa ankaral akhar wa aradal fasq, ya. Jadi eh, yang satu bilang kita sudah berpisah gitu, yang lain mengingkari dan menginginkan fasq, pembatalan, atau mereka berselisih dalam terjadi tentang bagaimana kita membatalkan akad itu qabla tafarruq, sebelum melakukan tafarruq, dan yang lain mengingkari gitu kan. Maka yusaddaqun nafi biyaminihi. Jadi yang mengingkari itu dia diminta sumpahnya. Karena li'anal asla dawamul istima. Karena aslinya adalah mereka itu masih dianggap masih tetap bersama dan tidak ada fasakh. Harusnya begitu. Ya, jadi kalau misalnya masih ngotot walaupun dia tetap bersumpah, ya udah dipisahin aja. Karena kalau ada yang bohong itu yang nanggung dosanya. Ya. Wa isbutul khiyar lil wakil donal muwakil, ya. Khiyar itu juga berlaku untuk wakil, ya. Kita menyuruh orang untuk membeli sesuatu, wakil, ya. Itu eh, dia apa namanya? Dia boleh khiyar, tetapi muwakal enggak. Ya, apa muwakilnya yang mewakilkan enggak, ya. Karena memang li'annahu muta'alliq bil akid, karena itu kaitannya dengan orang yang berakad di situ on the spot, ya, yang on the spot gitu. Jadi walaupun yang mewakilkan ada di rumah, dia yang memang mewakilkan tetap tidak berlaku bagi dia, tapi berlaku bagi orang yang berakad langsung. Nah, itu penting itu, ya. Bagaimana kalau wakilnya mati? Kalau matal wakil, intaqal al-khiyar ilal muwakkil fil asah. Jadi ada khilaf memang di antara Syafi'iyah, tetapi mereka mengatakan ya khiyar itu masih berlaku kepada al-muwakil yang memberikan perwakilan tadi, ya, yang punya maksudnya, ya, yang mengutusnya tadi, kalau memang meninggal si wakilnya. Karena sesuai dengan hukum wakalah, wakalah itu berhenti, ya, ketika wakilnya meninggal, tetapi hukum yang berkaitan dengan wakil tadi masih tetap berlangsung. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh ini selesailah saya anggaplah biar majelis ini. Ya, nanti insya Allah di kesempatan berikutnya kita bahas tentang hiyar asyarat. Ya, seperti apa tuh hiyar syarat, definisinya, ketentuannya, dan seterusnya. Kapan masa berlakunya, kapan berhenti selesainya, itu nanti insya Allah kita bahas di kesempatan berikutnya. Ya, pasti ini tentang bahasan hiyar atau garansi. Baik, saya rasa seperti ini. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Saya kembalikan pada Riki, fadal. Alhamdulillah, Masya Allah. Materinya. Baik, Ustaz. Silahkan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, kita buka sesi tanya jawab. Ada? Sepertinya nggak ada, Ustaz. Ya, kalau nggak ada kita tutup aja kali ya, Bapak Ibu sekalian. Kita selesaikan materi kita sampai di batas ini. Jam sudah menunjukkan jam 9:02. Baik, kita tutup baca istighfar, hamdalah, doa kepada majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mas Ustaz. Teguh. Sama-sama. Teguh. Nggak dengar. Ngantuk ya. Nggak, ini sudah.